Ada salah seorang yang memakai baju kuno Cina. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel YouTube ini. Nah, kali ini aku akan kembali membawakan kisah horor untuk kalian semua. Tetapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng agar kalian tahu saat aku upload video yang baru. Nah, kisah horor kali ini berasal dari kisah adiknya temanku, dimana pada tahun 2018 lalu dia itu hampir saja menjadi tumbal dari salah satu brand minuman ternama. Dan untungnya saja pada malam itu dia tertolong dari ancaman maut. Bagaimana kisahnya? Penasaran kan? Yuk kita masuk ke ceritanya. Nah, kita sebut saja nama adik temanku ini namanya Vika, dan dia ini berasal dari Sumatera Utara. Nah, si Vika ini bekerja di salah satu brand minuman ternama di salah satu mall di kota Medan. Nah, dia ini bekerja sudah beberapa bulan di mall tersebut. Pada saat sebelum kejadian ini itu suasana hampir mau dekat Waisak. Jadi pada suatu hari inilah mulai si Vika ini merasakan kejanggalan gitu di suasana tempat dia bekerja. Nah, beberapa minggu sebelum Waisak, si Vika ini masuk kelas pagi. Masuk seperti biasa, dia lihat semua keramaian, para pengunjung sudah meramaikan mall itu lah gitu ya kan. Nah, tiba-tiba dia melihat ada salah seorang yang memakai baju kuno Cina. Jadi bentukan pakaiannya itu seperti vampir Cina. Nah, di situ karena si Vika ini mikir kalau di mall itu kan banyak kayak acara gitu ya kan. Jadi dia itu nggak nyangka kalau ini adalah salah satu sosok hantu. Jadi dia pikir itu cuman manusia yang pakai pakaian cosplay gitu. Posisi stand tempat si Vika ini bekerja itu kebetulan menghadap eskalator. Nah, sosok ini berdiri di depan eskalator itu sambil menghadap ke si Vika. Pandangannya juga ke si Vika. Cuma saat itu si Vika ini tidak ada berpikiran kalau itu adalah satu sosok hantu gitu. Jadi dia mengabaikan aja. Di situ dia sempat berpikir, ini orang kok mukanya pucat kali. Tapi ya memang si Vika ini masih berpikir, oh ini pasti pakai kostum gitu ya kan. Si Vika ini bukan hanya melihat sosok itu hanya sekali, melainkan sosok itu juga tetap kayak ngikutin dia gitu. Jadi kalau si Vika ke kamar mandi, dia melihat sosok itu juga ada gitu, tetapi tidak dekat gitu, kayak di ujung jalan gitu ya kan. Tetapi kondisinya sosok itu tetap memperhatikan si Vika. Bahkan sampai di kayak baristanya mereka gitu, si Vika ini tetap melihat sosok tersebut. Disitulah si Vika ini merasa bahwa oh ini bukan manusia. FYI, si Vika ini dia bukan anak indigo, cuman dia kayak bisa melihat-lihat kayak gitu. Jadi karena dia ini udah merasa oh ini bukan manusia, dia coba mengabaikan gitu. Dia nggak mau terlalu nampak kali gitu karena dia takut sosok ini ngikut sama dia. Beberapa hari pun berlalu. Pada suatu malam, si Vika ini pulanglah kerja. Pulanglah dia sampai di rumah. Kebiasaan keluarganya si Vika ini, kalau dia udah sampai di rumah pada saat malam hari sebelum tidur, mereka ini seringlah duduk-duduk ngobrol antara si Vika, mamanya, abangnya. Jadi mereka duduklah ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa gitu ya kan. Nah, pada malam ini orang tuanya si Vika, mamanya si Vika ini merasa ada yang aneh dari si Vika. Nah, si Vika ini mendadak menjadi seorang anak pendiam. Padahal sebenarnya si Vika ini adalah anak yang kayak nggak bisa diem, yang cerewet gitu, yang banyak cerita. Berbeda dengan pada malam itu. Karena melihat anaknya yang berbeda, mamanya ini sempat nanya, kok kenapa Vika, biasanya kok bising kali gitu kan. Nah, si Vika ini jawab, nggak apa-apa, cuman kepalanya agak pusing gitu, kepalaku agak pusing dan mungkin kecapean. Ya udahlah,
disuruhlah dia istirahat sama mamanya. Nah, berlalulah hari itu, nah kembalilah si Vika ini bekerja, dan dia masih melihat sosok tersebut yang sering menatapnya gitu. Hari-hari pun berlalu, dan tiba-tiba saja secara mengejutkan, si Vika ini diangkat menjadi seorang supervisor atau kapten di outlet tersebut. Di situ memang agak aneh gitu ya kan. Si Vika ini kan kondisinya itu baru saja bekerja, baru beberapa bulan, tetapi kenapa dia secepat itu diangkat menjadi seorang supervisor? Tetapi karena si Vika ini bahagia, dia menerima lah gitu, dia senang jadi seorang supervisor. Si Vika ini diangkat menjadi supervisor itu tepatnya beberapa hari lagi hari Waisak tiba. Setelah si Vika ini menjadi supervisor, kondisinya ini semakin aneh gitu. Bukan kondisi bagaimana ya, cuman sorot matanya dan dari mimik wajahnya itu sudah berbeda. Jadi pada suatu malam saat si Vika ini pulang kerja, tiba-tiba si Vika ini udah diem aja gitu sambil duduk sambil main handphone. Melihat Vika ini duduk terdiam sambil main handphone yang tidak seperti biasanya, tiba-tiba mamanya ini negorlah si Vika. Nah, kok kenapa Vika kok diem aja? Si Vika ini langsung bilang lah sama mamanya, kok kepalaku berat kali ya mak, badanku juga berat kali, katanya kayak gitu. Nah saat itu mamanya ini langsung lah menyuruh si Vika untuk tidur. Udah pergilah tidur sana, mungkin kecapean. Tapi di situ mamanya ini menyadari bahwa si Vika ini udah agak lain, tatapannya itu udah kosong kayak gitu. FYI, mama si Vika ini punya kelebihan. Mama si Vika ini seperti orang indigo dan memiliki, kalau kita bilang itu ada penjaganya gitu di tubuh mamanya si Vika. Jadi yang menjaga tubuh mamanya si Vika ini, mereka biasanya memanggilnya opung. Jadi opung inilah yang sering memberitahu kalau keluarga mereka ini ada masalah, ataupun terkadang mamanya si Vika ini jadi bisa ngobatin orang, dan dengan melihat orangnya aja kayaknya udah tahu gitu, udah terbaca apa yang telah terjadi pada orang tersebut. Di sini mamanya si Vika ini masih belum memastikan anaknya ini kenapa. Nah, jadi pada saat si mamanya ini sudah menyuruh si Vika untuk tidur, nggak lama nyusullah mamanya ini ke kamar karena dia merasa ini anaknya ada yang beda. Jadi dia jagalah si Vika ini. Dah tidurlah mereka. Si Vika ini tidurnya gelisah, kesana kemari gelisah, kayak ada yang nggak nyaman gitu sama si Vika ini. Gelisah lah dia tidur. Dan tiba-tiba dia terbangun, dia bilang, kok ada kayak jalan-jalan gitu di belakang kepalanya, kayak ulat atau apa gitu, kayak cacing. Dia langsung risih gitu ya kan. Di situ mamanya si Vika langsung menyuruh si Vika itu untuk istighfar. Nah, istighfarlah si Vika ini, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Si Vika ini terlihat seperti semakin kesakitan, macam orang kesakitan dan kepanasan kayak gitu, semakin gelisah dia. Sampai akhirnya dia menjerit dan menangis. Nah, di sini mamanya udah tahu kalau ini bukan si Vika lagi. Karena melihat si Vika ini bukan si Vika lagi, mamanya ini langsunglah menarik rambutnya si Vika kan. Nah, karena mamanya ini mau mengeluarkan makhluk yang ada di tubuhnya si Vika. Jadi tariknya lalu rambut si Vika sambil bertanya, siapa kau sebenarnya, kayak gitu. Nah, disitulah si Vika menangis histeris, terus nggak lama ketawa gitu, sampai abangnya dan kakak-kakaknya itu bangun gitu dari tidurnya, karena kondisinya itu udah hampir jam 3 pagi. Bangunlah mereka semua langsung masuk ke kamar si Vika. Saat mereka berkumpul melihat si Vika ya kan, mereka ini udah sadar bahwa si Vika ini kerasukan. Tetapi di sini ada yang aneh, karena si Vika ini berbicara dan marah-marah, tetapi bukan dengan bahasa Indonesia, melainkan dengan menggunakan bahasa Mandarin. Kita nggak bisa nirukan, cuman dia itu kayak merepet sendiri kayak gitu pakai bahasa Mandarin. Di situ kan heran lah ya kan, satu rumah ini ya kan,
Karena kan mereka ini suku Mandailing gitu, orang pribumi asli. Kenapa si Vika ini bisa tiba-tiba bahasa Mandarin? Melihat hal itu, mereka ini udah merasa si Vika ini udah parah gitu, udah nggak beres ya kan. Dan langsunglah si Vika ini kakinya dipegang sama abangnya dan badannya ini tangannya dipegang oleh kakaknya. Saat kakinya mau dipegangi sama abangnya, tiba-tiba si Vika ini meludahi abangnya itu sambil merepet-merepet pakai bahasa Mandarin. Untungnya aja pada saat itu abangnya sempat menghindar, jadi tidak kena ludahnya. Mereka ini memegangi si Vika tujuannya biar mamaknya itu mudah untuk mengeluarkan sosok yang ada di tubuhnya Vika. Nah, dibacain lah terus ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengeluarkan sosoknya ini, sambil yang abangnya ini sama kakak yang megangin juga sambil baca-baca kan. Nah, gak lama keluarlah sosok tersebut. Itu sekitar pukul 4 pagi. Mulai tenanglah si Vika. Tetapi setelah kejadian itu si Vika ini demam dan dia itu tidak bisa bekerja selama 3 hari karena demamnya itu panas nggak turun-turun dan tatapan si Vika ini kosong. Jadi menurut abangnya si Vika, sebenarnya sosok yang ada di tubuh si Vika ini belum keluar, tetapi dia coba pura-pura keluar atau mengelabui mamanya si Vika gitu. Jadi dia mulai tenang, tetapi dia itu belum keluar dari badannya si Vika. Setelah 3 hari berlalu, Vika pun sembuh dan kembalilah dia bekerja seperti biasanya. Sebenarnya orang tua dan keluarganya ini udah tidak mengizinkan si Vika lagi untuk bekerja. Dia bilang udah resign aja kayak gitu ya kan. Tetapi si Vika ini tetap aja mau bekerja dengan syarat dia diizinkan bekerja, tetapi tetap menggunakan kayak penangkal dari keluarganya si Vika ini, yaitu seperti benang merah putih yang dililitkan gitu ya. Si Vika ini mengatakan iya dia menggunakan kayak penangkal tersebut, tetapi setelah diperiksa oleh mamanya waktu si Vika ini bekerja shift siang, ternyata si Vika ini tidak menggunakan penangkal tersebut. Hari itu adalah hari H Waisaknya. Nah, melihat penangkalnya ini tidak dibawa, mamanya ini langsung panik lah ya kan. Dan tiba-tiba saja nih ya, mamanya ini langsung kemasukan opung mereka yang adalah kodam mamanya tersebut. Nah, di situ opungnya ini berkata, si Vika dalam bahaya, jemput dia sekarang sebelum terjadi pertumpahan darah. Mendengar hal itu, kakaknya si Vika ini langsung kaget lah ya kan. Dan setelah mamanya sadar, mereka ini langsunglah menugaskan abangnya si Vika untuk menjemput si Vika pada saat itu juga. Nah, pergilah abangnya untuk menjemput si Vika, tapi kan kondisinya si Vika ini lagi bekerja. Jadi abangnya ini memilih untuk memantau adiknya. Kondisinya si Vika ini pulang jam 10 malam, jadi sampailah juga si Vika ini menyelesaikan pekerjaannya. Dah pulanglah mereka dengan sangat hati-hati. Nah, berhasillah mereka ini sampai ke parkiran, kan pulangnya menggunakan motor nih. Kondisinya si Vika ini memakai ransel kan. Biasanya si Vika ini menggunakan ransel itu hadap belakang, tetapi pada malam itu entah kenapa dia mengubah kondisi tas ranselnya itu menjadi di depan, dan dia ini kondisinya udah memegang penangkal yang diberikan oleh abangnya. Nah, jalanlah mereka. Dan tiba-tiba sekitar perjalanan 20 menitan, motornya si Vika dan abangnya ini ada yang memepet. Sempat juga ada tarik-menarik antara si Vika dan penjamret ini sampai-sampai mereka ini jatuh. Tetapi syukurnya mereka ini tidak parah gitu. Walaupun si penjamretnya ini berhasil membawa pergi tasnya si Vika. Nah, karena kondisi di situ jalanan sepi dan memang ada beberapa orang gitu, dan ditolonglah si Vika dan abangnya ini untuk berdiri lagi. Di situ kondisi si Vika ini untungnya tidak parah, hanya luka-luka saja di bagian kakinya. Udah, setelah berberes pulanglah mereka sampai rumah. Melihat anaknya kecelakaan, mengalami musibah seperti itu, mamanya ini langsunglah nangis-nangis melihat keadaannya si Vika. Dan disinilah mamanya tahu bahwa sebenarnya si Vika ini sudah ditargetkan untuk menjadi tumbal dari tempat kerjaannya si Vika.
Dan sosok vampir Cina yang selalu mengikuti si Vika, dialah yang ingin mengambil darahnya si Vika. Karena si Vika ini ditargetkan agar si Vika ini mengalami kecelakaan dan darahnya harus tumpah di jalanan seperti itu untuk persugihannya dari tempat si Vika bekerja. Jadi dia memang udah menargetkan si Vika, makanya dia mengikuti si Vika kemana-mana sampai hari Waisak itu dia ingin membuat si Vika ini kecelakaan sampai bertumpah darah. Untungnya mamanya ini memiliki kelebihan seperti itu, jadi dia tahu bagaimana mengatasi agar anaknya ini tidak sampai menjadi tumbal. Setelah hal itu terjadi pada malam itu, disitulah si Vika ini udah berpikiran bahwa oh ya udah aku resign aja, memang udah nggak bener kerja di tempat itu. Dah resign lah si Vika ini. Nah, kan pada bertanya-tanya tuh, kenapa si Vika yang ditargetkan menjadi tumbalnya? Ya kita nggak tahu karena apa, cuman kondisinya di situ si Vika ini masih gadis dan masih perawan. Kemungkinan mereka ini mencari ya seperti si Vika ini masih gadis dan perawan gitu ya kan. Ngeri juga kan guys, ada aja gitu bermacam-macam persugihan gitu. Dan tempat si Vika ini ngeri, soalnya dia tuh pakai kayak vampir gitu ya kan. Dan dia itu kayak memang mau membuat tumbalnya itu tewas gitu dengan cara kecelakaan dan harus mengeluarkan darah. Setelah kejadian itu, untungnya si Vika ini sampai sekarang itu udah sehat-sehat walafiat, udah nggak ada gangguan dari apapun lagi, dari makhluk vampir itu nggak ada lagi, karena memang udah diusir dan kayak si Vika ini udah dibantengi gitu, dibentengin oleh mamanya si Vika dan opungnya itu. Jadi juga ya kan guys, kita juga nggak tahu gitu bahaya itu kapan aja datangnya gitu ya kan. Sampai kita itu mau dijadikan tumbal juga kan kita nggak tahu gitu ya kan. Makanya semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu dia tadi cerita horor dari adiknya temanku. Kalau kalian suka, boleh komen di bawah ini, atau juga kalau ada yang mau ditambahkan, boleh di komen ya guys. Dan kalau kalian mau kirim cerita, boleh email ke email yang akan dicantumkan di deskripsi di bawah ini. Sekian dulu ceritanya, terima kasih atas waktunya yang sudah menonton, and see you the next video.